ini adalah kisah tentang seorang anak yatim piatu hidup sebatang kara yang bersahabat dengan harimau raksasa di hutan Kalimantan. Namun saat anak yatim ini tubuh dewasa, hal tak terduga ini terjadi. Mari kita simak cerita lengkapnya. Suatu hari, ada anak bernama Dika, anak yatim piatu berusia 10 tahun, dan orang tua Dika telah hanyut karena hujan turun deras mengguyur desa kecil tempat Dika tinggal. Sungai yang melintas di dekat rumahnya meluap, menghancurkan segala yang dilewatinya. Dika berpegangan pada potongan bambu. Tubuhnya hanyut di tengah derasnya arus. Air mata bercampur hujan membasahi wajahnya yang ketakutan. Setelah berhari-hari hanyut di arus deras, Dika akhirnya terdampar di tepi sungai yang sunyi. Hutan Kalimantan yang lebat menyambutnya dengan keheningan yang menakutkan. Lelah dan kedinginan, Dika berusaha merangkak ke daratan, tapi tubuhnya hampir tak sanggup. Setelah berjalan tanpa arah di tengah hutan yang asing, Dika menemukan sesuatu yang tak terduga. Di balik semak-semak lebat, tersembunyi sebuah goa besar dengan dinding berbatu dan aroma lembab. Dengan hati-hati, Dika melangkah masuk, berharap menemukan perlindungan dari bahaya. Ketika Dika melangkah lebih dalam ke dalam goa, ia mendengar suara gemuruh rendah yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari bayang-bayang gelap, muncul sosok besar. Seekor harimau raksasa dengan mata kuning menyala. Nafas Dika tertahan. Apakah ini akhir perjalanannya? Alih-alih menyerang, harimau itu hanya menatap Dika dengan rasa ingin tahu. Perlahan, Dika mengulurkan tangannya, dan sesuatu yang ajaib terjadi. Rimba, nama yang kemudian Dika berikan pada harimau itu, mengizinkannya mendekat. Dari ketakutan lahir kepercayaan. Setelah hari-hari penuh ketakutan, Dika mulai menerima bahwa hutan kini adalah rumahnya. Dengan bimbingan Rimba, ia belajar mengenali tanaman liar, mencari makanan, dan memahami bahaya yang mengintai di belantara Kalimantan. Suatu hari, saat Dika menjelajah terlalu jauh, ia mendengar suara gemerisik di semak-semak. Mata Rimba menyipit, telinganya menegang. Bahaya mengintai di kegelapan. Dalam pertempuran melawan bahaya, Rimba terluka parah. Dika merasakan ketakutan mendalam saat sahabatnya terbaring lemah. Dengan tekad bulat, ia berjuang mencari tanaman obat demi menyelamatkan nyawa Rimba. Hari demi hari berlalu, Dika merawat Rimba dengan penuh kasih sayang. Saat sang harimau mulai pulih, ikatan mereka semakin kuat. Kini, Dika tidak lagi merasa sendirian di dunia ini. Saat menjelajah hutan, Dika menemukan sesuatu yang mengejutkan, jejak kaki manusia. Setelah sekian lama terisolasi, harapan untuk kembali bertemu dengan orang lain mulai membuncah di hatinya. Dika dihadapkan pada dilema besar, mengikuti jejak tersebut dan mencari kehidupan di luar hutan, atau tetap tinggal bersama Rimba di dunia yang sudah menjadi rumahnya. Langkah Dika semakin mantap, meskipun jantungnya berdegup kencang. Rimba mengikuti di belakang, bergerak dengan hati-hati. Telinganya yang tajam mendengar setiap suara yang ada di sekitar mereka. Keheningan hutan yang biasanya menenangkan, kini terasa menakutkan. Tanpa pikir panjang, Dika berlari lebih cepat, tetapi tidak sadar bahwa ia sudah menginjak perangkap pemburu yang tersembunyi di bawah tanah. Dika terperangkap dalam lubang yang dalam, hampir terjatuh ke dalam perangkap mematikan yang disiapkan para pemburu. Keadaan semakin mencekam, dan dalam ketakutan, Dika hanya bisa berharap Rimba akan datang untuk menolongnya. Lalu sebuah tangan besar, cakarnya yang tajam, mencengkeram tepi lubang, dan Rimba dengan kekuatan luar biasa. Dika sangat ketakutan saat terangkat keluar. Rimba dengan ekspresi wajah yang penuh keteguhan memastikan
bahwa Dika aman. Meskipun dirinya terluka, sang harimau tidak berhenti berjuang demi sahabatnya. Dika memeluk leher Rimba, merasa sangat bersyukur atas pengorbanan besar yang dilakukan oleh sahabatnya yang setia. Ketenangan hanya berlangsung sejenak, karena jejak manusia yang mereka temukan sebelumnya kini menjadi ancaman nyata. Suara langkah kaki yang datang semakin dekat, dan dengan cepat mereka sadar bahwa mereka telah ditemukan oleh para pemburu. Hutan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan kini berubah menjadi medan pertempuran. Para pemburu datang dengan senjata mereka, membawa peralatan perangkap dan jaring yang siap menjerat. Dika berlari, mencoba menghindari para pemburu, namun langkah mereka semakin mendekat. Dengan keberanian yang luar biasa, Rimba mengeluarkan raungan yang mengguncang hutan. Raungan itu memecah keheningan, menandakan bahwa mereka bukanlah musuh yang bisa dipermainkan. Pemburu-pemburu itu terkejut, beberapa mundur, sementara yang lain dengan terburu-buru menyiapkan senapan mereka. Namun, Rimba sudah lebih siap. Ia melompat dengan kecepatan luar biasa, menyerang dengan kekuatan yang hampir tidak dapat dipercaya, menghentikan mereka sebelum senjata sempat diarahkan. Para pemburu akhirnya mengambil langkah lebih drastis, mengejar Dika dan Rimba tanpa henti. Mereka tidak hanya berlari, tetapi juga menembakkan peluru ke arah mereka. Perburuan ini telah berubah menjadi sebuah permainan hidup dan mati. Dika dan Rimba melarikan diri secepat mungkin, melompati sungai dan merangkak melalui hutan lebat. Namun, para pemburu tidak mau menyerah begitu saja. Setiap kali mereka hampir tertangkap, Rimba akan berbalik, melawan dengan keganasan yang membuat para pemburu mundur. Namun, Dika tahu mereka tidak bisa terus berlari selamanya. Mereka mencoba melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Dika mendekati Rimba yang terbaring di tanah dengan darah mengalir dari luka-lukanya. Harimau itu menatap Dika dengan mata yang penuh kesedihan, seakan mengerti betapa beratnya keputusan yang harus diambil oleh anak itu. Rimba berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lelah, terlalu terluka. Namun, dengan tekad yang luar biasa, Dika mengambil sebuah batang pohon besar, membuatnya menjadi tanduk kasar untuk mengangkat Rimba. Dengan susah payah, ia mencoba untuk mengangkat sahabatnya, meskipun tubuhnya terlalu kecil dan rapuh. Seseorang datang untuk membantu, seorang pejuang asli hutan yang telah lama memperhatikan perjalanan mereka. Dika memandang pria itu dengan mata yang penuh keraguan, namun juga penuh harapan. Pria itu melangkah maju, mengangkat Rimba dengan kekuatan yang luar biasa, lebih mudah daripada yang Dika bayangkan. "Ikuti kami," kata pria itu. "Kami akan membawa kalian ke tempat aman." Dika dan Rimba dibawa ke sebuah desa suku asli Kalimantan. Di sini, Dika mulai menemukan keluarga baru. Kehidupan baru menanti mereka, penuh harapan dan kedamaian. Pria yang menolong mereka, yang ternyata adalah kepala suku, membawa mereka menuju rumahnya. Sebuah rumah dari kayu yang indah, dengan atap daun rumbia. Dika merasa cemas. Namun saat dia melihat senyum para penduduk desa, hatinya sedikit tenang. Rimba dibawa ke tempat yang aman. Ketika malam tiba, Dika duduk di sekitar api unggun, dikelilingi oleh anak-anak suku yang penuh rasa ingin tahu. Mereka bertanya tentang kehidupannya, dan Dika menceritakan kisahnya tentang bagaimana ia bertahan hidup bersama Rimba, tentang kesedihannya, dan tentang harapan yang ia temukan dalam persahabatan mereka. Dika kini telah menemukan kehidupan baru yang penuh dengan harapan dan kebersamaan. Dika berdiri di tepi sungai, melihat Rimba yang sedang bermain air di dekatnya. Dika tersenyum, merasa damai, namun pikirannya kembali teringat pada hutan yang pernah menjadi rumahnya. Ia tahu, meskipun mereka telah selamat, petualangan mereka belum berakhir. Ada dunia yang lebih luas di luar sana
yang menunggu mereka untuk dijelajahi bersama. Dengan akhir cerita ini, kita melihat bahwa perjalanan hidup Dika dan Rimba telah mengajarkan kita tentang keberanian, persahabatan, dan pengorbanan. Mereka menemukan tempat di dunia yang penuh dengan ketenangan dan harapan baru. Petualangan mereka belum berakhir, tapi mereka telah menemukan rumah sejati di dalam hutan, di antara alam dan cinta yang murni.